Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilawah Datun, NPM 22401033166. Nah, di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning Psikologi Industri dan Organisasi mengenai analisa stres kerja di PT Makanan Nusantara, Divisi Produksi dan Divisi Marketing. Nah, jadi di sini ada subbab yang akan kita bahas, yaitu mengenai identifikasi stresor, yang kedua dampak potensial atau strain, yang ketiga ada alat ukur strain, yang keempat ada strain paling berdampak itu apa, dan yang kelima ada strategi intervensi dari HRD. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu identifikasi stresor. Di sini saya membagi menjadi dua, yaitu pekerjaan dan pribadi. Di divisi produksi, di aspek pekerjaan itu ada target tinggi dan lembur. Nah, di divisi ini itu targetnya itu 45.000 unit per harinya. Nah, sehingga mereka itu dibagi menjadi 3 shift. Mereka menambah shift malam. Nah, dengan adanya tambahan shift ini, tetapi mereka itu tidak menambah jumlah personil. Mereka memanfaatkan personil tetap. Nah, hal ini menimbulkan beban kerja yang bertambah dari karyawan-karyawan di divisi produksi ini. Kemudian lingkungan kerja yang tidak kondusif. Nah, lingkungan kerja yang tidak kondusif di divisi produksi ini tuh maksudnya bahwa dengan adanya target, maka sistem kerja yang dilakukan itu akan lebih cepat. Kemudian berisik karena adanya mesin-mesin yang terus beroperasi 24 jam secara terus-menerus lah. Kemudian adanya bau-bau dari sisa bahan makanan olahan yang ada di divisi produksi ini. Nah, kemudian yang ketiga ada perubahan SOP. Nah, ini tuh secara mendadak ya, dan di sini tuh tidak semuanya karyawan itu mengetahui adanya perubahan ini. Nah, perubahan SOP ini menyangkut pada pembersihan mesin antar batch yang tadinya 30 menit dipangkas menjadi 15 menit saja, yang katanya untuk efisiensi. Nah, hal ini itu menimbulkan konflik shift antara shift pagi dan shift malam. Nah, shift pagi itu membersihkan mesin itu secara menyeluruh meskipun waktunya singkat, tetapi shift malam itu malah melewatkan tahap ini karena mereka rasa dikejar oleh waktu. Nah, hal ini itu menimbulkan kebingungan dan perdebatan dari shift malam dan shift pagi, karena setiap shift pagi itu ingin bekerja, mereka selalu menemukan sisa-sisa bahan makanan yang belum dibersihkan secara sempurna. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada ancaman otomatisasi mesin. Nah, di sini itu di pengemasan, di bagian pengemasan itu akan diotomatisasi secara penuh secara 6 bulan ke depan. Nah, sehingga banyak karyawan yang mikir, apakah tenaga kerja manual itu kurang relevan, dan mereka itu bahkan membandingkan dirinya dengan karyawan lain. Mereka membandingkan dan mereka berpikir, apakah kita itu aman atau apakah kita yang akan tersingkirkan dari perusahaan ini. Nah, hal ini itu membuat suasana kerja itu menjadi tertutup. Dulu yang mereka atau karyawan itu saat istirahat itu saling berkomunikasi, mereka bertukar makanan, mereka bertukar cerita, mereka ya mengumpullah menjadi satu, bersosialisasi menjadi satu. Tapi dengan adanya kasus ini, mereka sekarang setiap istirahat itu duduk sendiri-sendiri. Mereka fokus dengan ponselnya masing-masing. Kemudian lanjut di pribadi. Yang pertama ada kesulitan istirahat. Nah, di sini kesulitan istirahatnya dimaksud itu bahwa karyawan itu setiap pulang kan pasti keadaannya lelah ya, habis lembur. Setiap pulang mereka tidak bisa istirahat. Karena apa? Karena lingkungan rumahnya mereka itu berisik, banyak anak kecil, sehingga tidak sedikit dari karyawan itu yang merasa sakit, bahkan dijelaskan juga ada yang vertigo, kurang tidur dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ada musibah keluarga atau istri keguguran. Nah, hal ini tuh menyebabkan karyawan tidak fokus, karena ya karyawan itu pikirannya karyawan dibagi menjadi dua ya. Mereka memikir urusan keluarga, mereka juga memikir urusan pekerjaan, ditambah lagi lembur tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu masalah keuangan. Nah, di sini tuh banyak karyawan yang merasa bahwa kebutuhan dari rumah tangga mereka itu setiap harinya terus berjalan. Mereka tuh harus terus membutuhkan uang ya untuk memenuhi kebutuhan dari rumah tangga. Nah, tetapi gaji lembur itu sering datang telat. Mereka tidak mendapatkan gaji secara tepat waktu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sulit atur waktu kerja dan keluarga. Nah, mereka itu sulit mengatur waktu antara mereka tuh harus bersama dengan keluarga, dan mereka itu harus fokus dengan pekerjaan mereka, karena mereka tuh ya lembur itu, jadi tidak banyak waktu yang bisa dihabiskan oleh keluarga. Nah, lanjut di sini ada di divisi marketing. Yang pertama di pekerjaan yaitu target tinggi tapi anggaran kecil. Nah, di sini itu di divisi marketing itu ditargetkan untuk membuat strategi kampanye yang lebih agresif dan berdampak lebih cepat. Tetapi di sini itu mereka tidak mendapatkan tambahan biaya. Mereka harus bisa berputar otak bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, sumber daya yang terbatas untuk memunculkan strategi kampanye tersebut. Nah, di sini itu di divisi marketing mereka itu lebih memanfaatkan seperti membuat konten organik, kemudian mereka juga
lebih bekerja sama atau barter kepada influencer kecil. Nah, di sini mereka juga memiliki tekanan. Karena apa? Karena setiap minggunya, entah itu hasilnya itu sesuai atau tidak, mereka itu harus melakukan pelaporan kepada pemimpin atau atasan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tertekan keluhan pelanggan. Nah, di sini banyak banget keluhan-keluhan pelanggan tentang produk di perusahaan ini. Nah, salah satunya yaitu kemasan baru yang dinilai sudah dibuka. Nah, di sini juga membuat karyawan itu harus standby di media sosial sampai malam. Kenapa? Karena banyak komen-komen negatif yang muncul tak terduga. Nah, jika karyawan itu responnya lambat, jika karyawan tidak langsung merespon komen-komen negatif itu, maka itu akan berdampak terhadap reputasi merek mereka. Dulu pernah terjadi di WhatsApp internal, di grup WhatsApp internal itu terdapat debat panjang banget karena pelanggan itu merasa bahwa admin itu merespon kurang simpatik, admin itu kurang responsif dengan keluhan-keluhan pelanggan tersebut. Nah, di sini karyawan juga merasa tertekan ya, karena apa? Mereka mendapat ancaman dari pelanggan kalau mereka tidak segera merespon pelanggan tersebut. Bahkan karyawan juga merasa kewalahan karena mengatasi komentar-komentar yang bisa dibilang kasar, sarkas, dan ya itulah banyak. Nah, kemudian lanjut di sini ada ide-ide ditolak tanpa diskusi. Banyak sekali ide-ide dari karyawan divisi marketing itu yang ditolak mentah-mentah oleh supervisor. Karena apa? Nah, karena katanya ide mereka itu tidak sesuai dengan brand tone. Nah, maka di sini tuh karyawan merasa tidak didengar, tidak dihargai, bahkan ide-ide yang mereka sarankan itu ya tidak ada artinya lah, seperti itu. Nah, bahkan di sini banyak karyawan itu yang lebih memilih untuk tidak mengusulkan ide lagi. Banyak karyawan yang lebih memilih diam. Nah, ini menyebabkan konflik komunikasi tim. Nah, di rapat itu banyak banget karyawan yang lebih memilih diam. Karyawan yang ya udah, saya mengerjakan pekerjaan saya, karena kalau saya memberikan saran atau ide itu tidak dihargai sama sekali oleh atasan, seperti itu. Kemudian lanjut di pribadi, itu ada beban keuangan keluarga. Itu tadi ya ada pasangan yang kehilangan pekerjaan. Kemudian ada juga karyawan yang menunggak cicilan kartu kredit karena mereka itu tertipu investasi online. Nah, sebenarnya perusahaan itu menyediakan pinjaman internal, tetapi prosedur atau syarat-syaratnya itu sangat ribet, sehingga tidak sedikit dari karyawan yang lebih memilih untuk tidak mengajukan atau tidak meminjam di perusahaan tersebut. Kemudian ada tekanan pribadi, itu seperti sulit tidur, mereka itu merasa mudah tersinggung. Terus mereka itu bahkan sering pura-pura baik-baik saja, sering pura-pura positif di depan media sosial perusahaan. Lanjut ke dampak potensial atau strain. Nah, di divisi produksi itu ya fisik, yaitu ada kelelahan dan sulit tidur. Nah, kelelahan di sini yang dimaksud yaitu bahwa di sini kan karyawan itu sudah ditambah ya, ada tambahan shift malam, tambahan target yang tinggi, tetapi tidak ada tambahan staff. Nah, jadi mereka tuh merasa kelelahan, sulit tidur. Nah, mereka tuh di saat istirahat mereka merasa kurang puas. Karena apa? Karena terganggu dengan adanya mesin-mesin yang berisik di perusahaan. Kemudian ketika di rumah mereka ingin istirahat, tetapi berisik, terganggu oleh anak-anak kecil. Nah, di aspek psikologis itu ada kecemasan karir. Kecemasan karir di sini itu bahwa kekhawatiran karyawan akan kehilangan pekerjaan karena otomatisasi yang dilakukan oleh pekerjaan tersebut. Kemudian stres yang dibahas di sini yaitu tadi istri keguguran, kemudian kebutuhan rumah tangga itu semakin setiap hari berjalan, tetapi gaji lembur itu sering telat. Kemudian ya itulah intinya. Kemudian yang ketiga ada beban mental. Beban mental di sini bahwa karyawan itu multitasking yang dimaksud itu bahwa karyawan itu harus bisa membagi antara kebutuhan rumah dan pekerjaan. Apalagi yang ibu-ibu ya, yang cewek, itu pasti gimana mereka tuh bisa membagi antara anak, antara suami, di rumah, di pekerjaan, dan lain-lain. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, kemudian di aspek perilaku yang pertama ada konflik tim ini tuh ya tadi mereka saling menyalahkan karena perubahan SOP yang mendadak. Kemudian mereka tidak berinteraksi secara langsung seperti dahulu, dan lain-lain. Kemudian sulit fokus kerja di sini biasanya karena masalah pribadi, masalah keluarga, tekanan, dan lain-lain. Kemudian menarik diri dari interaksi tim. Nah, masuk ke divisi marketing. Di sini di fisik ada kelelahan fisik dan kurang tidur. Nah, di divisi marketing ini mereka itu harus standby ya di sosmed sampai malam. Nah, mereka itu juga harus merespon komen-komen negatif dari pelanggan, karena kalau tidak direspon mereka akan
mendapatkan ancaman dari pelanggan. Kemudian yang psikologis ada burnout mental. Di sini itu yaitu mereka tuh memiliki target yang tinggi dan dana yang terbatas tadi. Kemudian stres. Nah, stres karena keluhan tadi ya, komen-komen negatif, keluhan, dan mereka harus tidur sampai larut malam. Kemudian yang ketiga ada frustasi. Frustasi di sini karena diawali dengan ide yang ditolak secara mentah-mentah oleh supervisor, dan juga kebutuhan akan keuangan karena pasangan di PHK, kemudian utang, dan lain-lain itu. Kemudian di sini ada aspek perilaku. Yang pertama, komunikasi tim tidak lancar. Nah, di sini itu komunikasi tim tidak lancar itu menyebabkan rapat jadi pasif. Nah, di sini rapat menjadi kaku, kemudian karyawan itu banyak diam, bahkan karyawan itu tidak menyampaikan ide-ide yang mereka miliki. Kemudian mereka juga sulit fokus untuk kerja karena beban pikiran yang mereka alami. Next. Nah, kemudian di sini ada alat ukur atau strength. Nah, di sini saya menyesuaikan juga dengan fisik, psikologis, dan perilaku. Di fisik itu ada PTQ Assessment Scale atau kuesioner kelelahan kerja. Jadi perusahaan itu menyebarkan kuesioner untuk mengukur kelelahan kerja karyawan. Kemudian Sleep Quality Survey atau monitoring pola tidur. Ini tuh perusahaan itu seperti melakukan wawancara bagaimana kualitas tidur yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian pemeriksaan medis sederhana seperti denyut jantung, tekanan darah, dan lain-lain. Kemudian di aspek psikologis itu ada job stress scale atau kuesioner stres kerja. Dan yang kedua ada wawancara atau konseling psikologi. Dan yang ketiga ada survei kepuasan kerja. Nah, di aspek perilaku yang pertama ada observasi perilaku kerja, dan yang kedua ada catatan absensi dan cuti mendadak, dan yang ketiga ada survei kepuasan tim juga yang harus disebarkan oleh pelanggan. Mungkin ini bisa dilakukan secara rutin ya. Next. Nah, masuk ke strain paling berdampak itu apa? Nah, di divisi produksi, strain paling berdampak yaitu ada kelelahan kerja dengan teori job demand control model. Ini itu merupakan teori yang membahas mengenai tuntutan kerja yang tinggi tanpa kontrol dari pemicu kelelahan itu apa. Kemudian yang kedua, konflik tim dengan teori interpersonal stress theory. Nah, teori ini tuh membahas mengenai ketidakjelasan dan ancaman dari konflik yang memicu kecemasan dari pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu kecemasan karir dengan teori role stress theory. Nah, teori ini tuh membahas mengenai konflik antar individu atau kelompok yang dapat memicu adanya stres kerja. Kemudian lanjut ke divisi marketing. Di sini ada burnout mental. Nah, ini dengan teori masalah burnout theory. Nah, di sini tuh membahas mengenai beban kerja yang tinggi itu bisa menyebabkan burnout mental dan emosional. Kemudian yang kedua ada stres keluhan pelanggan itu dengan teori emotional labor theory. Nah, ini tuh membahas mengenai tuntutan kontrol emosi saat kerja lelah, atau mereka tuh saat mengalami kelelahan, tapi mereka tuh harus bisa mengontrol emosi mereka. Yang ketiga yaitu komunikasi tim buruk dengan teori role conflict theory. Nah, teori ini tuh membahas mengenai konflik peran yang kurang komunikasi itu menyebabkan tim jadi tidak efektif. Next. Nah, di sini masuk ke yang terakhir yaitu ada strategi intervensi HRD. Nah, di sini tuh apa saja sih intervensi yang dilakukan oleh HRD untuk mencegah adanya stres itu? Di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada primary intervention atau pencegahan awal. Yang kedua secondary intervention atau pencegahan lanjutan, dan yang ketiga tertiary intervention atau penanganan akhir atau pemulihan. Nah, untuk primary intervention itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan mengatur ulang jadwal dan shift lembur supaya adil. Nah, jadi HRD bisa melakukan jadwal secara ulang dan mengatur jadwalnya secara adil antara karyawan agar tidak adanya beban kerja yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu membuat SOP kerja yang jelas antar shift agar tidak adanya miskomunikasi dan karyawan itu tidak menimbulkan perdebatan lah. Kemudian yang ketiga, berikan pelatihan skill baru untuk menghadapi otomatisasi mesin. Itu untuk menghindari kekhawatiran akan tergantinya tenaga kerja yang manual dengan mesin. Yang kedua, secondary intervention itu ada 2, yaitu pelatihan coping stress atau mengelola stres. Bagaimana karyawan itu diajarkan untuk mengelola saat mereka itu sedang mengalami stres. Dan yang kedua, latihan komunikasi efektif. Ini untuk menghindari komunikasi, jadi mereka itu saling terbuka antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu tertiary intervention, itu ada 2 juga, yaitu memberikan cuti mental health. Nah, jadi karyawan itu diberikan waktu cuti, entah itu 1 bulan, entah itu 2 bulan, entah atau per minggu, itu untuk kayak masa tenang karyawan itulah dari pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua itu sediakan konseling atau layanan curhat ke HRD bagi yang stres berat atau ada masalah pribadi. Nah, ini tuh untuk
meningkatkan hubungan antara atasan juga dengan karyawan, sehingga atasan juga mengetahui apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh karyawan ini, apa sih masalah yang harus HRD itu bantu, yang bisa HRD bantu, dan agar HRD itu juga tidak memberikan tugas-tugas yang begitu berat, agar bisa mentoleransi adanya tugas yang diberikan seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan belibet kata-katanya karena di sini agak rame ya Pak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.